Jadi sampai begitu. Ada pula yang mengatakan saking cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut neraka, tidak ingin masuk surga. Yang penting beribadah karena cinta pada Allah. Ini alasan cinta lagi. Ada lagi dengan alasan cinta melakukan perbuatan-perbuatan yang ghulu dan berlebihan dalam mentakzim, dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti alasan cinta lagi. Ada yang lain bentuk buat ritual-ritual khusus, alasannya demi cinta. Nah, makanya diuji oleh Allah SWT dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, andainya kalian, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Apa makna mengikuti? Ini semua mengklaim juga mengikuti. So, kita ikut Nabi, ikut salaf, kan? Tapi ketika dihadapkan pada jalan yang berbeda, mereka memilih yang terpisah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya kalau kita sebutkan misalnya, ini kan hari-hari berlalu, hari-hari yang kita lewati, ada hari yang dibesarkan, ada hari yang biasa dan sebagainya. Lalu kita katakan Nabi hari seperti ini pernah dilaluinya, tapi beliau tidak melakukan apapun di hari itu. Siap tidak mengikuti? Oh tidak, kita mengikuti juga, tapi tidak seperti jalan Nabi. Itu gimana cara? Saya tidak paham juga makna ittiba yang dipahami gitu. Ya, karena ada yang mengatakan kita tidak diikut, kita disuruh mengikuti Nabi, tapi tidak mengikuti zaman Nabi. Apa maksud? Ada yang mengatakan kita disuruh mengikuti Nabi, tapi tidak seperti di zaman Nabi. Kenapa syarul? Mungkin maksudnya di zaman Nabi tidak ada HP, awak pakai HP tidak ibadah. Kita bicara tentang hari-hari yang dulu hari itu ada zaman Nabi. Amalan-amalan yang hari itu, amalan itu mungkin ada zaman Nabi SAW, tapi Nabi tidak lakukan. Jelas ya? Gitu. Jadi kita, atau salat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan. Bagaimana mengingat Allah SWT, bagaimana mendekat kepada Allah SWT. Apa bedanya zaman Nabi dengan zaman sekarang? Jangan dikaitkan dengan Nabi tidak pakai mikrofon. Iyalah, kalau ada Nabi pakailah. Kalau ada masih dipakainya. Cuma antum tidak antarkan waktu itu. Cuma antum antarkan, ya Rasulullah, ini pakai mikrofon sange so kan. Nah, kalau sabarnya ini tidak boleh dipakai. Baru kita katakan tidak boleh dipakai. Tapi kalau tidak, antum alamu bimuri duniakum. Nah, makanya jangan dicampur adukkan hal-hal yang memang sunnahnya Nabi alaihissalam dibuka seluas-luasnya dengan sunnahnya yang ditutup serapat-rapatnya. Masalah akidah Nabi sudah tutup pintunya, dah selesai. Masalah ibadah Nabi sudah tutup pintunya dan sudah selesai. Nah, masalah dunia Nabi buka pintu seluas-luasnya. Nah, kita lihat aja ini masalah ibadah atau tidak, maka jangan dibuka pintu lain lagi. Karena pintu itu cenderung membawa kepada menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, makanya lihat, ada tidak orang dengan memakai HP aliran, ada aliran keagamaan gara-gara HP? Bang, ada tidak aliran agama berdasarkan HP, berdasarkan mobil, berdasarkan istri? Ada tidak aliran keagamaan? Tidak ada kan? Tapi kalau aliran keagamaan berdasarkan keyakinan, ada nggak? Ada. Tasawuf, sufi aliran ini, sufi aliran ini, sufi aliran ini, berbeda aliran, berbeda. Atau orang dengan minum apa?
sago dengan minum sajwa, dengan minum aqua, dengan minum apa? Ada aliran agama? Jadi yang dilarang itu adalah membentuk jalan yang membuat jalan lain sejarah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak membuat jalan lain, okeylah selama halal. Baik. Jadi kadang-kadang subhanallah orang tidak bisa membezakan antara ini dan itu. Apa sebab? Karena dia tumbuh di lingkungan yang bercampur aduk antara hak dengan yang batil. Jadi tinggal di ruang remang-remang, ya, di ruang yang tidak terang. Jadi tidak bisa dibedakan. Hanya lahirnya dia menyangka dia mengikut Nabi SAW, padahal menyimpang dari jalan Nabi SAW. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Makanya Nabi SAW, maka Allah SWT, fattabi'uni, ikuti aku. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan alhamdulillah selamat. Karena selalu ikut jalan selamat dan tidak mau mengikuti jalan yang belum tentu selamat itu. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dipelihara. Naam, yuhibbukumullah. Apa ininya kalau ikut Nabi SAW? Karena hasilnya Nabi dicintai oleh Allah. Sah? Kemudian sahabat yang setia mengikutinya dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita ingin seperti itu, ikut Nabi supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cari jalan cinta yang tidak ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun menurut pikiran kita, menurut perasaan kita, walaupun menurut syekh kita, buya kita, kiai kita. Tidak. Sebab sudah berapa banyak syekh dan kiai sebelum Nabi diutus tersesat jalannya akibat mengikuti perasaan. Sesatnya orang jahiliyah karena merubah jalan agama, karena perasaan dan pikiran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seorang muslimah bila dengan amalnya ingin mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, dia tanyakan, ini Nabi lakukan, ini Nabi izinkan, ini Nabi perintahkan, ini Nabi iakan. Kalau tidak, oh kalau Nabi hidup pasti dibolehkannya. Antum tahu dari mana? Nah, kalau Nabi hidup asal baik pasti dibolehkannya. Antum tahu dari mana? Bukankah banyak amalan baik seperti yang hadis-hadis sebelumnya, kan? Dibuat oleh sahabat ditolak atau diterima Nabi? Ditolak. Sebab apa? Tidak ikut Nabi SAW. Orang nak puasa setiap hari tidak boleh. Padahal puasa amalan yang dicintai. Wasiyamu junnah. Sah? Nah. Tapi tidak ikut Nabi SAW. Tidak. Orang nak meninggalkan menikah supaya bebas beribadah. Kata Nabi, tidak. Kamu harus menikah karena menikah itu adalah juga ibadah. Nah, dan ibadah. Nah, dan ibadah yang memang semua orang suka. Semua orang suka. Nah, kemudian ada pula yang nak solat malam tanpa tidur. Tidak, kamu mesti solat dan mesti tidur. Berarti baik menurut dia tak diterima. Nah, lalu sebagian berijtihad, maka setiap mujtahid benar? Ya tidak. Ada orang mengalah, tidak boleh nyalahkan orang. Baik, memang ada di dunia ini orang yang tidak pernah menyalahkan orang. Ada enggak di dunia ini yang tak pernah menyalahkan orang? Inya nyambut kalian, kojo kalian nyalah wanya, itu nyalah awak tu enggak tu? Lah menyalahkan. Nya salah kan jika biru menyalah uangnya. Sabun. Kan sabun jen kalian kojo kalian menyalang uang aja. Tu sabun kayaknya nya salah kan menyalah uang tu. Tapi jawab kecil Kasabun iya dah berarti ya apa lah nyalang dah. Kayaknya kasabun dah iya apa dia wangi? Kasabun faham dia dah. Kalian ngaji di Tirmizi nyalangnya ulang kojo uang, nyalangnya uang juga kalian itu ya. Tu tanya kan Pak, nya salah kojo kami tu.
menyelawang tu. Kalau sawi dia iya, berarti apa lah nyolang kami. Sama amnya. Tapi kalau sawi dia enggak, tak apa dia bangi. Pahamnya? Ya, ada seorang dokter, berdebat dia dokter yang lain, dokter senior debat dokter junior gitu. Jadi dia, kalian kalian nyala-nyala uangnya kan? Ya, itu tanya, aduh buyanya, uang di dunia kan tak pernah nyala uang, kan tak ada orang, kan ya? Hanya kan Imam Syafi'i sabirnya qawli sawabun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilul sawab. Perkataan saya benar, ya mungkin salah, kemungkinan selain saya salah mungkin benar. Itu tak sabui salah itu enggak? Kan sabui salah kan sabui salah nyalang dia. Cuman mungkin inya bano mungkin, tapi kini dalam pendapat dia inya salah. Itu salah enggak boleh sabui salah? Hah? Di Pulau P aja. Hah? Tahib. Kalau seandainya, nah, tadi apa sebutnya? Apa dek misalnya kayak ndak salah menyelawang, kan ndak ada nan, ndak boleh nyalang kan? Apa dek wanginya? Apa dek wangi ketika ada menyalang? Jadi mana yang benar adalah tidak ada manusia di dunia ini yang tak pernah menyalahkan orang. Semuanya pasti. Ini parah lagi nyalawak deh, tak ngerti kan adanya. Iya, cik hadis apa lainnya? Kullu bid'atin dalalah ni. So ayat suci lah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Selabio nak obi ayat ni. Labio lu parah lu cuma budawak lah. Wan cuma kan. Wak nyobain salahnya. Ini cuma ndak jalan otak aja nya. Ndak jalan otak. Ablo sabila produk Yahudi kayaknya. Kayak jadi itu tidak nyalang lah. Itu makanya ada seorang syekh besar, ya sebesar di lembaga pendidikan Islam besar di Timur Tengah, wawancara di TV macam itu. Kita di lembaga tinggi ini, lembaga yang kebanggaan umat Islam, termasuk tertua di dunia, kita menganut paham pluralitas berpendapat. Pluralitas pendapat artinya semua pendapat boleh hidup di sini. Boleh hidup di sini. Anda silakan selama masih ada dalam nuansa Islam, maka boleh hidup di sini. Ini sosok ada presenter kan cadia kan? Tu Wahabi bolehnya? La Wahabi tak boleh. Jadi macam Wahabi itu tak pendapat ke je? Ini tak masuk pendapat dah. Lainnya, tak boleh. Itulah jadi Salafi boleh ndak nya. Itu ndak bisa. Itu tiga boleh dati apa ubah. Tiga boleh dati berubah pernyataannya. Kenapa? Tidak didasarkan pada unsur kebenaran yang jelas. Hanya perasaan dan pikiran. So itu nombor tu ndak. Kita yang pasti benar al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan sembunyikan kebatilan, kebenaran padahal kalian tak tahu. Yang tak boleh itu adalah cakap dia banci, bawaan perasaan, nyolong kau jauh kalian ni. Itu lah musal. Itu salah kadang tu. Kan tak tahu nyolong jauh orang. Di sekalinya kan nengkodok-kodok awak kan salam kan dia enggak. Jadi yang benar adalah jan buaya bonci kalau dia salang. Kalau nak nyalang salang lah jadi salang daerah kan ini artinya Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ittiba adalah lawannya ibtida, yaitu mengikut Nabi itu lawannya adalah mengikut selain Nabi SAW. Hidupkan sunnah berarti tidak menghidupkan selain sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Taib wa qala ta'ala. Subhanallah. Masuk tu? Semini. Taib. Dalam selanjutnya Imam menyebutkan ayat lain yang menunjukkan
bagaimana harus selalu menjaga ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu terdapat pada Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang berharap bertemu Allah atau berharap kepada Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Al-Ahzab ayat 21. Waktu azan, kita azan dulu, kita sambung selepas azan menjelang qamat. Terima kasih. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada
diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, siapa yang mengharap Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang memilihkan untuk kita bahwasanya kalau kalian ingin Allah, maka ikut siapa? Rasulullah contohnya. Karena beliau sampai kepada puncak mahabbatullah. Beliau sampai pada puncak mahabbatullah. Oleh karena itu kita wajib meyakini tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang lebih baik, berarti apa yang kita cari adalah ilmu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah tabaraka wa taala. Karena kita sudah tahu tadi bahwa buah cinta itu adalah Allah mencintai kita. Karena itu buahnya tadi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu Allah mencintaimu dan diampuni dosa. Kalau kita sudah cinta itu salah-salah itu dimaafkan terus, ya kan? Kita tengok anak yang kita sayangi, ya, dengan anak yang tak kita sayangi, misalnya berlebih sayang kepada yang lain, dan disayang tu kalau salah contoh tak habis, ya kan? Tapi kalau salah kadun salah leh lah betul kuih kan dia lah mecap kan betul. Nah, jadi itulah cinta. Cinta itu membuat dosa-dosa itu terampuni. Jadi kalau sudah kita capai cinta Allah itu, maka bersalahnya kita punya harapan dia mau ngampuni. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang yang mencintai Allah, kalau mencintai Allah tidak pernah putus harapan dan tidak pernah menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah orang bertakwa itu. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila berbuat dosa, kemudian menzalimi diri, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis itu fastaghfiru lidzunubihim. Mereka wastaghfiru lidzunubihim, mereka minta ampun kepada Allah. Dia minta ampunkan dosa-dosanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita sudah berkeyakinan seperti ini, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi alaihissalatu wassalam dalam mendekati Allah, maka kita tak akan mencari ilmu kecuali dari sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan judul tema ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, babul amri bi muhafadzah ala sunnah, untuk senantiasa menjaga sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, ada kajian bagus itu, kajian ini dan itu. Kajian apa? Ya, kan macam-macam lah. Ada kajian yang mengaji tentang mengenal diri dan sebagainya. Ya, disebut kalau udah kenal diri, kenal dengan Allah tabaraka taala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya, kenal pada Allah. Qasan maqasih Allah ru adu dinyosannya. La haula wala quwata illa billah. Jadi subhanallah, berarti kaji-kaji dan dikaji oleh Nabi dan sahabat itu kulit-kulit boh. Kulit dan isi ada dinya. Masya-Allah. Ada yang berkeyakinan bahwa Nabi itu, saudara Nabi itu sampai ke pantai tolok adanya, dan wali-walinya sampai ke dalam laut dan nyalam tu dia bila mir. Ya bila lame banyak nama paswo. Kan ya? Dan ngaji je Nabi kan tak ada nang gilora. Tak ada kan? Nak baju kat Nabi.
Tapi nak belajar ke wali banyak dan gilo. Ya, sampai jadi wali majzub. Nah, alhamdulillah kajian Islam ini fitri, sesuai dengan fitrah. Fitrah itu sehat. Jadi tidak ada, kalau ada sampai domam dek ngaji, maksudnya tidak ada memfisik dia, domam tak ada ngaji, berhenti capek. Ya, berhenti capek pasti salah kaji. Salah kaji. Ini apanya? Nur Muhammad Esa, Nur Allah Esa. Habis itu menyatulah kedua nur itu, akhirnya bernama Ahmad. Mana dalil? Hah? Mana dalil? Tuh dia ngomong Ahmadnya, apa arti Ahmad itu? Muhammad. Wah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kau kaji lu sampai sanca-anca penjelmaan Allah itu adalah kepada wanita anca. Makanya bagi mereka berbuat dosa dengan wanita cantik itu, karena bagi keyakinan itu sebagian sampai yang bulu itu adalah sama dengan berhubungan dengan zat ilahi tabaraka wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu jadi pokoknya jangan salah kaji. Ini kalau lapan yang panjang dia pasti salah kaji. Tidak paham orang. Nah, tapi kalau yang kaji Islam yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya sesuai fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Pikiran joleh, torang, dalil joleh, torang. Tidak pakai rumus-rumus yang menyulitkan. Tapi kalau belokkan kaum itu dia abir aji diri ajinya, nama ruh cunda pulaunya, nama jasad cunda apa. Mana rapi nama ruh? Masuk kaji kami dahulu. Ada itu tidak masuk kaji kan damam dah. Caklah kaji sehatnya. Yang dulu banyak di kampung awak dulu ni, yang sampai damam nak kaji, kan ya? Sampai kini masih banyak nampak usul awak. Ya, berzikir, ya orang berzikir, inya sampai tenang hati, inya sampai kojang-kojang. Sampai zikir apa lu? Sampai kojang-kojang. Ya, orang kemasukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu diartikan itu dengan cinta. Tidak cinta seperti itu, cinta buta. Cinta yang diterima adalah cinta seperti Nabi alaihi salatu wassalam mencintai Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi kalau kita dah tahu bahwa Nabi terbaik, kita tidak akan cari ngaji kecuali pada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya tak payah ngaji kita kenaknya. Apa sebab tahu tanyong dah dalil mana hadisnya. Kalau nak hadis le sahihnya. Oh sahih kan ya. Kasar bos juangnya sana di palsu sampai sahih ada kan. Di mana dapatnya di kitab Mawdu'at Imam Ibnul Jauzi. Mawdu'at itu diartinya kitab tematik. Kasar hadisnya kumpulan hadis palsu. Nah, nya Mawdu'at. Nya belajar di tafsir mawdu'i kan, hadis mawdu'i, hadis tematik. Jadi sangka dia kitab Mawdu'at itu adalah hadis-hadis tematik. Padahal maksudnya tidak macam mukadimah. Pada Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab itu mengumpulkan hadis-hadis palsu. Allah musta'an. Jadi hadis palsu itu kadang jadi dalil ke mana-mana. Seperti Allah mawjudun bila makan, atau Allahul ladzi ayyana al-aina fala yus'alu bi aina. Allah yang menetapkan aina maka tidak boleh ditanya dengan aina. Siapa jawab di mana? Kita apa tak tahu dah. Ya tak tahu dah kita hadis riwayat dah. Tapi menjadi pegangan dan mitos yang harus selalu ditegakkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, oleh sebab itu maka kita mesti menuntut atau mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam supaya sunnah ini hidup, karena memang lewat masanya cukup lama kita hadis-hadis itu tidak begitu familiar,
Banyak hal-hal yang kita tidak dikenalkan dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan tidak belajar kita belajar di pondok-pondok, tapi tak hidup, tak dihidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai dulu kalau panjang celana kena dipendek, kalau picik pusat. Iya, kalau picik pusat. Apa sebab celana? Oh, celana preman ya. Ini celana cingkrang dulu, celana preman dulu. Awak dulu ndak lah, dek sengaja cingkrang lah, dek kelas 1 sampai ke sampai ndak diganti lah, pendek sarang je selalu. Kena biji pusat dia. Dua ibu hati dia, ibu hati kena wangi cik, ibu hati selalu ndak berganti. Tapi maafkan aja lah ya. Namanya memang sedih itu sampai ilmu kot itu bu. Nah, apa lah cara sangkurnya celana preman jadi wajar aja. Jadi wajar aja. Kalau seandainya sebagian guru-guru kita sampai hari ini belum bisa menerima kenyataan ini. Apa sebab? Karena bacaannya tidak berganti kan? Ganti. Atau mau membaca tapi tidak mau mengikuti. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi semoga Allah mengampuni dan merahmati yang telah mendahului dan berhidayah kepada yang masih tinggal. Mudah-mudahan masih ada waktu yang tertinggal untuk memperbaiki yang kurang-kurang itu. Kalau tidak, semoga Allah maafkan dan semoga Allah mudahkan. Banyak yang nasi nengok celana cingkrang itu sebongi-bongi ya. Padahal musim sohok dapat rumahnya. Mana sana warna cingkrang pada kalau musim penghujan enggak? Mana sana ke jalan? Cingkrang. Kalau sampai berapa orang lah qadarullah, mana laju kajau. Cingkrang. Ketika salat di masjid, siapa non nyaman? Cingkrang. Ndak ya. Nyata tulis hadis deh. Innallaha la yanzur ila salati musbil. Allah tak perhatikan salat orang yang isbal. Tak kena digulung deh. Kan digulung deh. Dapat lo dia hadis ndak bulung menggulung. Ya memang kalau lah salah di awalnya salah kan sodo kan ambil awak. Makanya dia kalau ikut sistem Nabi itu ndak kan ambil dah. Jalannya tak, ya tak. Contoh tadi tiannya ndak ngaku lo di hati dah. Tapi kalau hulul awak, nah yuk kata kalau hulul Allah yang turun ke bawah. Kalau ittihad awak nak yuk kata. Akasan tanya ini di mana Allah Taala? Endak nak buat sampai ini. Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kan ambil. Tapi kalau ikut sistem Al-Quran dan hadis, coba ambil. Tak dapat ambil dah. Tak dapat ambil. Ya maknya. Nah, nyah dalil itu walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah pasti akan terjadi perselisihan yang banyak. Tapi kalau dari Allah tidak. Kemanapun dibawa maka jelas dan bisa dipahami dengan mudah. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu maka kita berazam karena kita ingin menjaga sunnah dan adab-adabnya, maka kita mesti meyakini bahwa tidak ada yang lebih baik daripada amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bersemangatlah kita untuk senantiasa belajar ilmu tentang hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam selama hidupnya. Dan alhamdulillah itu pun sudah terhitung jihad bagi kita. Ya, menuntut ilmu dapat sehadis sekali sepekan, sekali sebulan. Ya, itu sudah juga merupakan jihad kita dalam menegakkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi lah kalau dok minang hadis tu nyusat ayat kau lejak saya tu baca olehnya. Ya adalah macam itu gitu. Kaji masalah solat ni ustaz dia lah kaji SD-nya. Dia tak perlu dikaji juga. Adanya bu itu komentar masa sekelas doktor boleh macam solat juga ni. Itu kau jual MDA. Tiada solatnya kelas MDA juga. Ianya dianggap solat dia kaji MD. Makanya tengok solat macam itu memang kelas MDA juga memang. Tak ada nampak ya seperti apa solat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi menjadikan solat itu setiap hari menjadi kajian utamanya. Diingatkan kepada orang-orang hebat yang dijamin masuk
surga. Nanti juga punya. Deh, doktor masih belajar salat. Makanya ketika tengok salat, memang salatnya salat tingkat SD dan MDA. Ada je pun bergalui sambil salat. Lah tua masih ada bergalui sambil salat. Lah tua nak copek sudah salat. Ada nikmat salat. Maka cik salat tarawih mana nan paling ekspres. Gara-gara itu tadi dia tidak memandang salat itu sesuatu yang berharga dan bernilai. Kenapa? Sebabnya belajar salatnya hanya di MDA. Lah masuk SMP, SMA, kuliah, kau baca salat itu kaji SD dunia. Jadi tujuan pandangan orang terhadap sirah nabawiyah, belajar sirah. Wak belajar di S1, S2 misal, itu kaji SD. Maka cintanya ke sirah Nabi juga kelas SD. Tidak ada sedikit pun istilah hampir tidak naik. Buat cerita tentang Nabi dia tidak ada hampir kena juga. Also membaca kisah biasa saja. Leonnya nongol kisah Ronaldo. Itu memang asyik bahas. Apalagi sekarang di Arab Saudi dulu kan honor sepokan berapa triliun? Hah? Jalan cuy, buat awak je. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita karena mereka tidak menganggap hadis Nabi ini bernilai tinggi, maka mereka tidak bersemangat untuk mengejarnya. Padahal dulu Jabir bin Abdullah, Abu Ayyub Al-Ansari dan ke Mesir dan apa ya? Ke Mesir pencari suci hadis. Sudah selesai hadis tu, duduklah lumpuhnya dan tak pergi duduk kamera pencari hadis, balik ke Madinah. Dah okey cu, Mesir ke Madinah. Apa? Enggak jauh orang cu jangan sekolah Jakarta nya. Naik kudo, pergi cucu bos sekali naik kudo ke Jakarta. Cek hadis secik situ, jangan tunjuk kawan dan situ semua. Lah sudah itu jen duduk balik ke Madinah. Dia tahu lah. Awak rihlah ke Jakarta mencari Taman Mini, Monas dulu kan. Ancol. Nah, enggak. Dia katakan enggak, saya enggak untuk istirahat. Saya datang untuk cari hadis. Alhamdulillah hadis sudah dapat, saya pulang kembali ke Madinah. Enggak sampai duduk. Tu akhirnya sampai belajarlah hadis, kocau badainya. Kocau badai hadis. Cuma kan, kocau badai hadis. Berarti antum mengatakan hadis itu barang berbahaya. Pada dulu sahabat menjadikannya barang berharga. Yahya bin Ma'in menghabiskan 300.000 dinar untuk belajar hadis. Berapa sopitir bang? 3.000 dinar. Dia hitung dan potong sekitar 7 miliar untuk mencari hadis Abi tande. Awak 7 jutanya lah. Tiada Ustaz mahir walun di sekolahnya. Mahir sekolah. Hah? Nah, ini menghabiskan 700 miliar untuk menuntut ilmu. Mundonya pernah nyambut mahir. Makanya wajar beliau sampai hari ini menjadi ikon ilmu al-jarhi wa ta'dil dalam hadis. Memang ahlinya tuh. Ya jo. Makanya jangan baik-baik lah untuk ilmu lah jo. Untuk lain boleh imeknya, tapi untuk ilmu jangan hemat-hemat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aduh jangan gitu. Nah. Apa dulu kan Nabi Al-Albani itu tidak di Madinah kan. Atau itu kisah. Aduh dan sobat tidak Madinah. Tidak di Madinah sekolah. Oh, tidak sekolah di Madinah. Yang maju lainnya. Dia cerita apa? Jadi itu kan kisah. Dia mah panjang cerita tu. Tapi caklah kisah pendek je lah ya. Nanti Ustaz ada kitab namanya Hayatul Albani oleh Syekh Muhammad Asy-Syaibani, 2 jilidnya. Buat baca lah Ustaz. Ya, beliau aslinya dari Albania. Albania di Eropa Timur. Ya, daerah Yugoslavia dan sekitarnya itu dekat Bosnia. Dulu ketika di situ terjadi semacam kekacauan politik,
Maka datuknya ngajak pindah ke Syam, ke Suriah. Jadi beliau terlahir di Suriah. Itu ya, lahir di Suriah, kemudian tumbuh menjadi dari sejak kecil dan mulai berbahasa Arab. Dan ayahnya adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi. Jadi beliau membaca kitab An-Nihayah fi Fiqh al-Hanafi itu sampai selesai, sampai tamat. Awak baca kitab Kifatul Akhyar sampai kitabu Taharat, kitabu As-Salah, sehingga awak lebih pokil lo pada inyo. Jadi kan boyaya dia awak dulu kita akhir di tamat sah kendara tak ada di relating dennya nak tamat lah, tapi juga samurnya buku berganti kaji nak bersambung, buku berganti kaji balik kan kita Taharat, kita As-Salah. Kalau beliau tamat dia sama datuk sama ayah. Nah, kemudian baca kita hadis itu tamat dengan Syekh Muhammad Rabi At-Tabakh. Itu tidak banyak guru, tapi guru bermutu. Gurunya bermutu. Di antara guru dan juga sahabatnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian masyayikh di Madinah, Muhammad Haid As-Sindi dan sebagainya. Tapi tidak tersebut banyak guru. Tapi beliau punya kekuatan fisik yang di atas rata-rata, sehingga kalau menuntut ilmu tahan berlama-lama. Kalau berdebat, bermunakasah, zakara ilmu, kalau 10 jam bagi beliau itu biasurnya. Makanya setiap hari, khususnya di saat beliau sudah fokus menulis di bidang hadis secara khusus, beliau minimal 14 jam sehari di pustakanya. Pustaka tak lalu kadang buang-buang. Ya sekitar petang dikirim ke Madinah, buku beliau setelah wafatnya hanya 135 karton. Satu karton itu lebih kurang 50 kilo. Berarti apa tibur? Nah, 135 kali 50. Ambil metong pun. Cik 120 lah 6 ton kan? 120 lah 6 ton tambah boleh kali 5. 5 kali 5 75, berarti dah ke 7 ton buku. Kener. Hah? Kalau disusun saja ke tambuhnya kan? Lainnya sekitar kalau ada ruang pustaka Al-Albani di Jamiah Islamiyah itu buku pribadinya, maksudnya buku pribadinya termasuk karya-karya beliau yang jumlahnya puluhan judul, bahkan mungkin di atas 100 judul dan rata-rata besar. Itu terakhir beliau di Jordan. Nah, di Suriah kan tidak lama kan? Iya, dan beliau lama mengajar di Madinah, lama maju di Madinah di Jamiah Islamiyah, tapi dia tidak wasura. Iya, dia tidak wasura. Nah, so ketika beliau di situ dia nalun kokian, dan kokian lapai pule. Nah, tapi dengan murid-muridnya banyak, dan Abu juga punya ijazah sanad dari muridnya. Jadi kalau ada nyambutnya tidak bersanad, ini harus disunat. Kalau ada yang nyambut Syekh Al-Albani tidak bersanad, ini perlu alun sunat. Pahamnya tak? Ya tu ni datuk sanadnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang yang berbicara pada umumnya kan tidak paham, bukan ahli mereka. Dongo katanya. Ya kalau katanya sambil naik motor katana. Allah musta'an. Ala kuliah banyak kitab ditulis tentang beliau, ya, tulisan-tulisan. Dan yang sebaik-baiknya nak membuktikan ilmu beliau, baca buku yang beliau tulis. Tidak panjang buku lah, silsilah sahih 8 boleh jilid, silsilah dhaifah sampai boleh, Irwaul Ghalil 10 jilid, kan tidak banyak lah.
tentang sifat salat saja 3 jilid. Nah, ya, kamu tidak melihat kitab sifatus salat dari sekian banyak ulama hadis di kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin yang selengkap hadisnya dituliskan oleh Syekh Al-Albani dengan takhrij. Ada apa namanya yang paling lengkap menuliskan seluruh riwayat, karena memang hidup di zaman belakangan yang alhamdulillah banyak kemudahan dibanding ulama yang sebelumnya. Wallahu musta'an. Jadi istilahnya yang dikarang Ibnu Rajab pertama Fadlul ilmi salaf ala ilmi khalaf. Jadi itu bagi orang. Kalau orang sunnah kan apa gitu? Yang ulama apa namanya? Yang salaf dengan yang aku itu sama kan? Fadlul ini As-salaf ala ilmi khalaf. Jadi kalau di orang salaf kan tidak berbeda ya. Tidak berbeda apanya? Ya, kalau di ini salaf kan itu berbeda. Yang ulama dulu dengan ulama sini. Kalau di ulama yang kedua salaf tidak berbeza orang. Iya. Iya. Jadi orang itu jalan. Iya, warisan socinya kan. Kalau khalaf kok banyak. Kalau yang apa kok Banyak apa? Banyak galian C. Banyak galian C. Siko nawo. Jadi kebanyakan ilegal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi khalaf itu banyak alirannya. Salaf itu tidak punya aliran. Makanya kalau ditanya nanti siapa imam kaliannya, jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khalaf enggak. Kalau khalaf banyak imam. Nih kok imam kok imam kok. Tanya ke Naqsyabandi, siapa Naqsyabandinya. Tanya ke Qusairi, Imam Al-Qusairi. Tanya ke imam siapa? Syadzili dan sebagainya. Kalau kita enggak. As-salaf dari dulu sampai hari ini imamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana encak? Mana lo? Iya, mana elok menyebut imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fikih, dalam hadis, dalam akidah, dalam ibadah daripada menyebut Imam Syafi'i. Ya Rasulullah SAW. Itu dah dia berhormati Syafi'i. Itu dia belajar elok. Ya, itu belajar elok. Alhamdulillah, ulama-ulama itu adalah ibaratnya tonggak-tonggak estafet yang menyampaikan ilmu Nabi kepada kita. Tapi tidak boleh dijadikan mereka sebagai orang yang ditaati secara mutlak. Tidak boleh taklid kepada mereka secara berbabi buta. Makanya imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang seharusnya semua ulama, semua umat wajib berimam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kalau itu kaya banyak nan tatinggan nan sosek-sosek tadi. Itu tidak umum mereka dulu. Kalau bukan Nabi itu si tinggi nan tadi dia galian-galian tadi tu. Datuk yang tambah soal itu. Wallahu taala alam. Mustafa Orang pilihan. Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta.
Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.